Iya, kita balik lagi di Perfect Numbers, Bar. Kita balik lagi. Tapi sekarang kita mau masuk di segmen yang paling seru, yaitu PDA. Please do ask. Ya, sekarang nanya. Tapi please do ask ini di PDA kita pertanyaan lewat email. Ada email yang udah masuk, Bar. Ini dari Rosa. Ayat-ayat cinta. Wah, ini luar biasa nih. Ayat-ayat cinta ngirim email. Apa kabar, Ocha? Apa kabar, Rosa? Aduh, moga-moga baik-baik kan. Allah kok jadi gosip. Enggak. Ini ada Rosa, 36 tahun, single. Single, Bar. Mana kan? Ya. Dia punya pinjaman sebesar 22 juta ya. Dari Bank AA gitu dengan bunga 1% selama 3 tahun. Cicilannya 823.000 per bulan ya. Nah, ini kata dia untuk rencana pensiun. Ya. Nah, katanya dia akan rencana beli emas sebesar 12 juta dan terus September dia akan jual untuk pindah investasi ke ORI. Ya. Dan apakah rencana saya tersebut baik dan aman? Mohon dijelasin apakah manfaat atau keuntungan dan kelemahan dari ORI. Mau jawab itu dulu apa kita rentetin dulu? Enggak, langsung jawab aja, ntar lupa gua. Iya benar. Oke. Buat Rosa. Nah, untung saya single ya. Rosa single. Rosa? Oke, Rosa. Kita udah pernah sering banget ngebahasnya. Nomor 1, kalau bisa jangan investasi pakai uang pinjaman, apalagi investasi di pasar modal, pasar keuangan. Kecuali kita minjam, kita invest, kita buka warung, buka toko, buka bisnis, itu boleh. Ada sesuatu yang udah jadi. Betul. Tapi kalau kita beli paper, sebaiknya jangan. Ini gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, gali lagi. Iya, gali lubang, tutup lubang, gali lagi. Nah, tapi kalau memang Rosa ngotot, ya udahlah, oke. Make sure cicil. Terus gue mau ngomong apa aja ngotot ya kan? Kita semangatin. Nah, make sure cicilan 823.000 tadi tidak melebihi dari 35% penghasilan. Ya. Nah, masalahnya adalah Rosa tadi bilang kalau nggak salah penghasilannya tidak tetap ya. Ya, betul. Nah, kalau balik lagi kalau penghasilan tidak tetap, jangan nyicil, terus susah bayar cicilannya. Betul. Dibilang kontraknya habis November 2008. Nah, apalagi seperti itu kan. Nah, sekarang tadi kalau misalnya dipakai strategi untuk beli emas dijual di bulan September. Nah, kondisi ini memang sebenarnya sangat positif ya, strategi ini cukup bagus lah. Karena kenapa? Melihat kondisi ekonomi bahwa BBM akan naik ya, BBM akan naik, SBI pasti akan naik karena inflasi akan naik, dan berdampak pada kenaikan dolar dan lain sebagainya. Biasanya emas memang akan naik. Emas akan naik. Jadi Rosa kalau memang mau pakai strategi ini jual di September itu sangat bagus sebenarnya. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian cuma beralihnya ke ORI. Nah, ORI ini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kelebihan ORI itu nomor 1, dia obligasi pemerintah. Jadi otomatis dia dijamin oleh pemerintah. Nah, nominalnya rendah, ya cukup dengan beberapa juta kita bisa invest. Jangka waktunya menengah, 4 tahun dia bisa kita bisa kembalikan. Kemudian jatuh temponya ya, suku bunganya di atas deposito. Nah, kelemahannya kita biasanya kalau ORI itu harus diinvestasi sampai jatuh tempo. Bisa kita jual lagi, cuma biasanya kalau dijual itu dalam nominal yang besar. Ya, jadi kalau misalnya Rosa Ocha lah panggilnya, kalau Ocha masalah banget. Kalau Ocha beli kecil-kecil, mesti digabung sama yang lain. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi kelemahannya nanti adalah pada saat menjualnya apabila butuh dana, pasar secondary-nya atau pasar untuk menjualnya belum terlalu liquid. Nah, itu ya untuk yang penjelasan rencana pertama. Ya. Ini kedua ada lagi, dia punya sisa uang 9 juta, Bang. Ya, dia mau buka investasi atau asuransi sebesar 5 juta, tapi belum tahu yang mana. Nah, terus ada sisa 4 juta dia mau pakai buat biaya tak terduga atau dagang kecil-kecilan. Tolong Pak Akbar, keputusan mana yang harus saya ambil? Waduh. Ini masih Rosa nih ya? Masih Rosa. Ocha. Kita udah ngebahas sedikit tentang asuransi plus investasi unit link ya. Keuntungan dari unit link adalah kita nggak repot. Sekali masuk dapat 2. Kelemahannya adalah nggak maksimal dua-duanya. Asuransinya pasti kurang coveragenya, kemudian investasinya tidak berkembang maksimal dibandingkan kalau kita masuk ke produk pasar modal, saham, reksadana dan lain sebagainya. So, jadi kalau saran saya,
lebih baik kalau mau cari value for money ya supaya dapat untung dua-duanya, mendingan dipisah, investasinya sendiri, asuransinya sendiri gitu ya. Kemudian untuk dagang kecil-kecilan seperti beberapa produk mungkin bisa aja ya dipakai untuk dagang, cuma balik lagi kalau dagang nanti penghasilan yang lain gimana, terus untuk bayar cicilan bulanan si tadi kartu kreditnya gimana? Iya. Ya kan? Mendingan itu dananya dicadangkan aja untuk bayar cicilan karena siapa tahu investasinya turun. Nah, kalau gitu sih udah ketahuan. Ori tinggalkan. Ya, lupain dulu orinya. Lebih baik ke reksadana atau yang memang dijamin oleh pemerintah lebih bagus. Betul. Nah, moga-moga Ocha kalau misalnya memang tetap maksa mau ke ori, nanti bentar lagi ori akan buka yang baru. Ya. Apa tuh? Oriental yang dulu. Itu diskotik ya? Salah, bukan. Nah, ketahuan umur. Ya, ini ada email lagi ya. Email yang masuk lagi kepada Mas Aidil Akbar. Ya, terima kasih. Saya Aji Anggoro, 29 tahun. Hai, Aji. Karyawan swasta, ya, dia di penyedia infrastruktur telekomunikasi. Ya. Dia bilang beberapa waktu lalu ada yang nawarin investasi dalam bentuk indeks. Ya. Indeks yang ditawarkan adalah produk katanya ya, turunan dari indeks Hang Seng di pasar Hong Kong ya. Terus ada apa lagi nih? Yang dia mau tanyain adalah apakah ada perbedaan antara indeks dan reksadana? Ya, itu satu. Yang kedua, gimana sih sisi kenyamanan dan keamanan risiko berinvestasi? Soalnya dari pihak trader atau pialangnya saya diminta untuk depositin uang 10.000 US dollar untuk pembukaan rekening awal. Gimana nih, Bang? Oke. Mas Aji, nah ini kalau kita ngomongin indeks Hang Seng itu berarti dia produk derivatif ya. Jadi kita sebenarnya kayak tanda kutip taruhan nih ya. Nah, ini bakal naik apa bakal turun sih indeksnya. Nah, itu yang kita mainkan. Beda banget dengan reksadana. Kalau reksadana yang kita invest adalah sahamnya. Betul. Ya, jadi bukan IHSG-nya bakal naik atau bakal turun. Nah, itu yang membedakan antara transaksi di indeks dengan transaksi di reksadana gitu ya. Kedua, tadi apa? Bagaimana dari sisi kenyamanan? Keamanan juga. Ya, jadi antara bursa pasar modal dengan bursa derivatif ini sebenarnya dua makhluk yang berbeda. Ya. Nah, biasanya kalau di bursa pasar modal itu kita agak relatif aman karena rasionya 1:1 biasa. Atau 1,5:1. Jadi gini, kalau saya punya uang 100 juta, saya cuma bisa transaksi 100 juta. Maksimum saya bisa minjam 50 juta dari uang saya tadi. Nah, kalau kita transaksi derivatif, bursa berjangka, indeks dan sebagainya, itu biasanya rasionya bisa 10 kalinya. Atau malah bisa 100 kalinya, saya pernah dengar. Ya, jadi, saya taruh uang misalnya 10.000 US, saya bisa main kontrak sampai 100.000 sampai 1 juta. Nah, ini yang jadi masalah karena kenapa? Kita bisa untung gede kalau pada saat dia naik, tapi pada saat dia turun, kita turunnya misalnya 1% aja, itu uang kita udah rugi 10%. Turun 10%, uang kita habis. Beres tuh ya? Beres, hilang semua. Itu yang kita deposit tadi, habis sudah. Nah, itu banyak orang tidak pernah memperhitungkan, sehingga dia kalah bermain di situ. Gitu, ya. Nah, nomor 2 tadi, Sa. Nah, itu nomor 2 ya. Nah, lanjut nomor 3 nih. Gimana cara mengetahui keuntungan dan kerugian transaksi dalam bentuk indeks? Karena kalau dia dengan reksadana kita bisa lihat dari NAV-nya atau NAV-nya ya. Nah, ini gimana nih? Jadi sama ya. Jadi gini, indeks itu kan ada harganya. Kayak IHSG misalnya. Betul. Harganya 2.250 atau 2.300. Nah, karena kan tergantung dari harga penutupan saham di indeks tadi. Nah, kalau NAB dia memang spesifik ke saham, NAB-nya terbentuk dari harga-harga saham. Jadi kalau dilihat gimana cara ngitungnya sama aja. Kalau NAB diumumkan di koran, kalau indeks nanti kita lihat dari harga penutupan indeks di akhir tutup bursa. Gitu. Di hari itu gitu ya. Kita lihat kayak misalnya hari ini bursa tuh tutup dengan harga kayak gue tahu aja. Nggak sempat ngecek soalnya kan. Nah, itu udah. Terus nomor 4, gimana nih dari sisi legalitas perusahaan pengelolanya? Dari brosur yang didapetin karena perusahaan pengelola adalah anggota Bursa Berjangka Jakarta dan lembaga clearing berjangka. Apakah sejenis dengan manajer investasi kalau dalam produk reksadana? Ya. Tadi udah dijawab ya. Udah jawab di nomor 2. Jadi ini dua makhluk yang berbeda. Bursa berjangka dia berada di bawah Bapepti. Polisinya Bapepti. Kalau pasar modal polisinya Bapepam. Nah, jadi izinnya kan satu ke Bapepti, yang satu izinnya ke Bapepam. Betul. Gitu. Karena yang satu berjangka, satu pasar modal. Nah, itu ya. Aji Anggoro, 29 tahun, moga-moga sudah terjawab. Kalau masih bingung nanti email lagi aja di PDA Please to Ask.